Pak Mulis. Saya berterima kasih sekali Pak bisa meluangkan waktu untuk saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ini terkait dengan pengalaman Bapak dalam sebagai pemimpin institusi, pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan di sekolah. Saya berikan dulu gambaran awal Pak tentang apa yang kita membicarakan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang berkaitan dengan dilema, apakah berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika ini yang berkaitan dengan terkadang kita dihadapkan pada situasi tertentu Pak Yusuf, di mana di satu sisi kita harus mengambil keputusan dengan dasar bahwa itu anggapannya bahwa dasarnya benar, namun di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa bahwa juga merasa benar, dan itu saling bertentangan, tapi memang dua-duanya benar. Nah, disitulah dibutuhkan kepiawaian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat agar semua pihak ini merasa terpenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Nah, mungkin Pak Yusuf bisa membeberkan sedikit atau menguraikan sedikit tentang pengalamannya. Apa pernahkah mengalami situasi dilematis dalam pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih banyak Pak Mulis. Pak Mulis saya tahu betul kapasitasnya bukan cuma seorang guru tapi seorang instruktur. Saya jujur Pak bangga, bahkan tersanjung bisa dijadikan salah satu sumber informasi terkait tugas yang diberikan kepada Bapak. Baik Pak, sebagai kepala sekolah tentu kita tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan di sekolah yang kita pimpin. Persoalan itu bisa terjadi kepada peserta didik, terjadi kepada guru, terjadi kepada pemanfaatan anggaran yang terkadang ada sesuatu yang harus kita lakukan tapi tidak keluar dari tupoksinya. Kemudian hubungan dengan lingkungan yang ada di luar sekolah. Nah, terkadang masalah-masalah tersebut membutuhkan penanganan yang sangat serius. Nah, dari keempat masalah tersebut, saya mungkin nantinya akan fokus kepada salah satu hal, yakni peserta didik. Oh, peserta didik, baik. Ya, mungkin ada pernah ada pengambilan keputusan yang dilematis yang terkait dengan peserta didik, Pak. Bisa disampaikan. Ya. Tahun ini ada satu siswa kami yang saya namakan saja si Becik, memberikan perhatian yang luar biasa kepada semua guru kelas 9, karena di akhir semester ini yang bersangkutan itu, bahkan kelas 9, yang bersangkutan itu jarang datang di sekolah, mengikuti PTS pun hanya satu hari, tugas-tugas yang lain terabaikan. Lalu persoalan beratnya muncul ketika teman sekelasnya memprotes, lalu bertanya apakah anak ini nantinya akan lulus dengan kondisinya seperti sekarang. Nah, kalau pertanyaan itu sudah dimunculkan oleh peserta didik, berarti akan ada masalah besar nanti yang bukan hanya berdampak kepada sekolah. Karena ini informasinya sudah pasti akan tersampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya mungkin saja berbicara kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga mau tidak mau, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mengambil sikap tegas tetapi memanusiakan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan tugas kepada pembina kesiswaan, termasuk guru BK, untuk datang ke rumahnya. Sementara saya sebagai kepala sekolah mempunyai tugas untuk berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Singkat cerita, anak tersebut datang ke sekolah.
Setelah dilakukan tindakan tadi seperti itu, ternyata kemudian datangnya juga hanya tidak sampai 1 minggu. Setelah itu kembali penyakitnya, kambuh lagi penyakitnya, tidak datang. Orang tuanya datang ke sekolah menangis karena harapan terbesarnya pada anak ini. Usut punya usut, memang si anak tidak merasakan betah tinggal di rumah. Ada perasaan untuk ada perasaan tidak betah tinggal di rumah. Apalagi mamanya kan sudah 2 kali bersuami. Iya. Ada masalah rumah tangga. Ada masalah, iya. Tetapi mau dibilang broken home juga Pak Mulis, tidak juga. Karena anak ini sebenarnya mendapatkan kasih sayang penuh dari ibunya. Saya bahkan bertanya apakah ada masalah dengan bapaknya, dia bilang juga tidak. Ya, ternyata memang pergaulan, lingkungan, teman-teman yang ia ajak berteman itu anak-anak SMA itu yang mempengaruhi pola pikirnya. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau diberikan surat pindah untuk mencari sekolah lain, aturannya kan kelas 9 sudah tidak bisa. Kedua, kalau toh bisa, apakah dengan pindahnya bisa menyelesaikan masalah? Ya, kan tidak. Akhirnya kami mengambil langkah tegas, tetapi tetap memanusiakan si becek ini. Ya, yaitu ada pernyataan yang kami buatkan. Sekali lagi, kami harus didukung oleh pernyataan yang mendukung kekuatan setiap keputusan yang kami ambil. Ya, isi pernyataannya bahwa ketika si becek ini tidak bisa lagi, kami berikan kesempatan untuk datang lagi belajar, sambil kemudian memberikan pengertian kepada seluruh teman-temannya, ya agar kemudian masalah ini tidak meruncing keluar. Kami sampaikan bahwa anak ini diberikan menyelesaikan tugas dan seterusnya. Alhasil tetap tidak berhasil. Tetap tidak berhasil. Tetap kambuh penyakitnya. Dan langkah terakhir yang kami lakukan adalah itu tadi, ada pernyataan bahwa jika orang tuanya yang buat, bahwa jika anak kami melanggar, kami siap untuk mengikuti apapun keputusan dari sekolah. Dan keputusan bijak yang kami lakukan adalah anak ini diberikan kesempatan untuk mengikuti paket B. Tetapi saya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap urusan paket B-nya anak ini. Karena kalau saya lepas, bisa jadi anak ini kemudian kasihan sekolahnya. Ya, jadi saya yang harus bertanggung jawab terhadap paket B-nya. Ya, sebenarnya kami, ya itulah tadi saya bilang dilema etika. Persoalannya sangat berat, banyak tantangannya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi keputusan terakhirnya dianggap bahwa ini sudah menempuh berbagai cara, sudah mempertimbangkan masa depan anak ini dengan mempertimbangkan juga rasa keadilan dengan teman-teman yang lain, sehingga demi masa depan anak ini tidak mengeluarkan tapi memberikan solusi untuk dikawal mengambil paket B agar hal-hal apa saja yang dianggap efektif ini selama mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang dilematis seperti dilema etika. Tadi sudah menguraikan mungkin melibatkan OKC, misalnya pembinaan siswa, guru BK. Mungkin ada cara lain lagi selain melibatkan itu. Iya. Kalau kita berbicara tentang hal-hal efektifnya Pak Mulis, ya banyak hal efektifnya. Bahwa ternyata menyelesaikan permasalahan itu bukan cuma butuh 1-2 kepala, tetapi membutuhkan banyak masukan dari teman. Yang kedua, terkadang keputusan yang diambil itu berdampak positif, ya, bahwa ada rasa tanggung jawab, ada rasa penghargaan, ada rasa menghargai, bahwa ternyata keputusan yang diambil itu terkadang
tidak keluar, tetapi sifatnya informasinya hanya tertuju kepada kita dan tidak mencederai rasa keadilan pada orang tersebut. Mungkin itu hal yang efektifnya. Baik. Jadi kemudian kalau tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini pasti banyak ya. Banyak. Tantangannya. Banyak Pak. Ya. Terkait misalnya. Ya. Terkait dengan tantangan. Ya. Pertama, ternyata untuk membuat sebuah keputusan membutuhkan proses pemikiran yang mendalam. Jadi memang butuh waktu Pak Mulis. Butuh waktu untuk menghasilkan sebuah keputusan terbaik. Kenapa? Karena kita tidak mau mencederai perasaan orang. Itu tadi, kita tidak mau mencederai perasaan orang dan ada rasa keadilan yang muncul dari setiap keputusan yang diambil. Ya. Jadi dia butuh pemikiran yang mendalam. Yang kedua, ada banyak waktu yang tersita. Misalnya saya misalnya harus mengalokasikan waktu untuk bertemu langsung dengan orang tua, sementara ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Ya, tapi demi kepentingan masa depan si anak. Jadi butuh waktu, butuh pemikiran yang mendalam. Lalu kemudian yang ketiga, tantangannya adalah masih ada rasa ego. Ini yang harus. Ada ego yang dimiliki oleh seseorang turut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kemudian guru-guru tersebut saya lihat waktunya, oh dia agak-agak luang, saya juga agak-agak luang, maka kemudian saya memanggilnya untuk penyelesaian masalah. Baik Pak Yusuf, kalau menghadapi permasalahan-permasalahan begini kan tidak mudah ya Pak. Betul yang dikatakan tadi, butuh waktu dan butuh pemikiran yang dalam. Dan tentu beratlah rasanya kalau hanya seorang kepala sekolah yang harus memikul itu semua Pak. Jadi harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mungkin bisa disampaikan dukungan dari pihak mana saja yang bisa membantu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Mulis. Ada saat-saat tertentu memang keputusan itu harus melibatkan banyak orang. Ya, ketika itu berkaitan dengan peserta didik berarti harus melibatkan banyak orang. Tapi ketika itu berkaitan dengan pendidik, maka harus face to face. Karena kalau dilibatkan banyak orang dia akan merasakan ada rasa ketidakadilan yang muncul. Ya, ada rasa menjustifikasi ya dirinya bahwa saya begini. Jadi untuk peserta didik memang kita membutuhkan banyak masukan dari semua guru, termasuk tenaga kependidikan. Tapi kalau sifatnya ke pendidik itu sifatnya harus face to face. Baik, luar biasa sekali ini jawaban dari Pak Yusuf. Analisis kasusnya cukup dalam dan saya sangat tertarik dan merasa bersyukur bisa berwawancara dengan Pak Yusuf. Jadi apa yang saya ingin capai alhamdulillah sudah tergali dan mudah-mudahan saya bisa belajar dengan Pak Yusuf dan semoga ke depan saya punya rezeki bisa juga menjadi pemimpin institusi dan bisa mengambil kebijakan yang matang dan banyak berguru dengan Pak Yusuf. Ya. Mungkin bisa disimpulkan Pak Yusuf atau bisa diberikan kata-kata penutup yang tentang hal-hal yang selama ini dianggap sesuatu yang menarik atau spesifik dalam pengambilan keputusan selama menjadi pimpinan institusi. Terima kasih Pak Mulis. Ya. Ketika nanti Allah memberikan kesempatan kepada Pak Mulis untuk memimpin satuan pendidikan, Bapak harus ingat, ketika kita menjadi pemimpin, separuh kaki kita di surga, separuh kaki kita di neraka. Karena kalau keputusan yang kita ambil itu ternyata kemudian orang banyak tantang, orang banyak, berarti ada sesuatu yang salah kita gunakan. Akan menjadi sangat mudah tugas kita manakala keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang melibatkan banyak orang dan berdampak positif terhadap kemajuan sekolah. Kemudian dari sisi ini saya pesan-pesan betul, dari sisi pemanfaatan anggaran, hadirkan semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, buat seterang benderang mungkin, buat transparan mungkin, lalu libatkan orang-orang yang paham dengan hal-hal tersebut. Insya Allah kepemimpinan kita akan dihargai, kepemimpinan kita akan dihormati. Saya pernah berkata seperti ini Pak Mulis, jika ada 3 saja
dari kami berjumlah 30 orang, ada 2 atau 3 orang saja yang tidak suka kepada saya, maka saya harus berpikir untuk berhenti di sekolah tersebut. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi pemimpin, tidak bisa kita disukai semua. Ya, cuma bagaimana meyakinkan orang tersebut walaupun dia tidak suka kepada kita, tapi keputusan yang kita ambil itu ternyata bagus. Ya, karena memang mereka kadang tidak suka. Tapi persoalan ketidaksukaannya bukan persoalan terkait kepada keputusan, mungkin kepada lebih mengarah kepada personalnya kita atau bagaimana. Mungkin itu Pak Mulis. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak. Artinya bagaimana meminimalkan potensi-potensi yang membuat orang antipati kepada kita. Jadi bagaimana memaksimalkan semua orang-orang yang kita pimpin bisa memberikan dukungan penuh kepada kita. Walaupun itu tidak bisa 100% ya, tapi kan kalau sudah dominan yang mendukung kita, sudah boleh dikatakan sudah bagus. Dan ini pelajaran yang berharga bagi saya, Pak Isu. Mudah-mudahan insya Allah ke depan amin ya rabbal saya alamin bisa menerapkannya ketika mendapat percayaan atau rezeki. Insya Allah Pak Mulis, insya Allah Pak Mulis, amin. Baik, makasih banyak Pak Isu. Mohon maaf ini sudah mengganggu. Makasih Pak Mulis, makasih banyak Pak Mulis sudah mendapat kepercayaan untuk dijadikan sumber informasi. Makasih Pak Mulis. Sukses selalu Pak Mulis. Amin. Terima kasih Pak Isu.